Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu buat sedulur kabeh. Di kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya Bro Kader ingin mengajak teman-teman sedulur subscriber semua untuk mempelajari bersama sebuah bambu unik yang menurut saya belum ada di channel-channel lain ya, terutama seperti itu. Mungkin untuk pembolang-pembolang yang lama sudah pernah mendapatkan, tapi belum ada edukasi juga dari teman-teman pembolang lama. Karena kemarin saya sudah cek untuk bambu yang sementara ini baru akan saya wedar atau saya publikasikan buat teman-teman semua. Sebuah bambu yang menurut saya sulit untuk menentukan masuk ke jenis pakem apa gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya lah buat sedulur kabeh. Tentunya ini akan menjadi sebuah pemahaman baru atau wacana baru buat teman-teman sedulur semua yang mungkin ke depan akan mendapatkan, atau bahkan mungkin pembolang yang sudah lama, senior-senior di sana yang sudah mendapatkan tapi belum pernah membabarkan ya sebuah pakem bambu yang saya dapatkan. Dan untuk karena itu saya jadi kepengen ngajak teman-teman itu untuk belajar bareng mengenai bambu unik ini. Seperti apa bambunya? Kita saksikan bersama ya lur. Kita lihat proses perjalanan pertumbuhan hidupnya. Untuk posisi di ruas atas sendiri ini lur, ini sebuah pakem rancang kencono ya. Ini mungkin sedulur-sedulur semua sudah tahu lah pakem rancang kencono. Dan di bawahnya ini dua ruas, ini pakem yin yang. Dan di bawahnya lagi ini dua tabung ya. Ini secara sempurna ini menjadi dua tabung. Walaupun, kenapa saya katakan walaupun, di belakangnya itu utuh. Ini saya perjelas dengan ballpoint ya. Ini alur pecahannya belum terjadi ya. Ini walaupun ini sudah ada alur untuk dia memecah menjadi dua bagian, tapi ini belum pecah secara alam. Nah, dia masih utuh di belakangnya. Ini dari bawah sini, atas ini nyambung nih. Ini alur pecahan. Nah, kenapa saya bilang ini bambu sulit untuk saya masukkan ke kategori pakem-pakem tertentu? Satu hal yang kita harus pelajari adalah perjalanan hidup dari bambu ini cukup sulit dicerna ya. Dalam artian dari bawah dua tapi di belakang satu kayak gini kan masih membingungkan gitu loh. Sementara itu di yin yangnya sendiri ini juga dua tabung ya. Aturan main dari rumusan yin yang bener ya, yang normal lah, yang umum terjadi. Aturan kan ruasnya ini kan ruas nih, ini ruas. Nah, ini ruas. Ruas ini membagi dua ya. Ini ya. Nih. Aturan kan tabungnya harusnya ini dan sebelah sini. Rumusannya seperti itu. Rumusan ruas. Berarti yang tabung berarti harusnya sebelah sini dan sini. Tapi ini dia terbawa dari batang yang bawah, pembelahan bawah ini sampai dalam itu
dua, ini sudah dua bagian ke sini. Nah, ke sini. Ibaratnya ini dua beginilah. Nah, dua begini. Sampai atas sini juga dua, sampai sini juga dua. Di RK yang bawah. Dan baru menjadi satu pertumbuhan. Ini kan sulit kita menamakannya. Dan ciri khas yang lainnya lagi nih, adanya dua calon cabang ya. Ini mengidentifikasi ke arah bambu dampit. Nih, ini juga, ini kan dasar dari sebuah bambu dampit. Ketika nanti dia di atas menjadi dua, itu kan ada pertumbuhan sepertinya ini dulu, proses rantingnya. Umumnya lah ya, umumnya kita berbicara secara umum, pengetahuan detail dari bambu dampit. Seperti itu. Yang kedua, terlihat atau enggak ini? Di dalamnya ini slumpring. Terlihat enggak sih? Wah, kita balik saja dulu kameranya sebentar ya lur. Kita balik dulu biar jelas gitu. Biar terlihat sama teman-teman, biar enggak salah paham juga tentunya. Nih. Ini, nah ini ya. Ini bukan galih bambu ya. Ini sumpring atau lugut. Nah, ini lugut, ini sumpring. Di atas ini juga di dalamnya itu ada lugut, sumpring. Terus ini juga, ini kalau ini enggak begitu jelas kalau ini masih, karena lubangnya sangat kecil. Tapi sampai di ruas yang ini masih terlihat tuh di dalamnya adanya sebuah lugut atau slumpringnya, menandakan bahwasanya ini terbelah secara alam. Proses pertumbuhannya itu dua bagian yang menjadi satu kesatuan kayak gitu. Nah, sementara kalau di bambu dampit, ketika sudah aturan mainnya kan, ketika sudah ruas ini ada, dia membelah menjadi dua di atas, sementara ini menjadi satu. Nah, ini kan karakternya ke karakter Pamekang Jagat berarti. Nah, spesifikasinya. Nah, akan tetapi ketika kita memvonis ini ke Pamekang Jagat pun belum tentu teman-teman atau sedulur semua sama pemikirannya dengan saya. Karena apa? Untuk menjadi sebuah karakter Pamekang Jagat, dia harus tembus lubangnya. Ini harus menjadi dua bagian secara murni ya. Ini yang saya garis ini. Ini secara murni ini harus menjadi dua. Nah, harus menjadi dua. Nah, inilah yang jadi proses pertimbangan saya kenapa dari kemarin saya nggak buat video bambu ini, karena saya ingin mempelajari sendiri dulu ini layak tidak ketika kita masukkan ke dalam sebuah pakem Pamekang Jagat atau sebuah dampit atau apa kayak gitu loh. Jadi pertimbangan saya gitu loh. Karena bagi saya ketika salah memaknai sebuah bambu unik itu akan parah imbasnya ya. Ini ayo buat teman-teman senior juga mungkin yang sudah pada dapat bambu seperti ini, tolong komen ya, masukan, karena saya bingung ini mau dinamakan pakem apa. Karena setelah saya pelajari kalau Pamekang ini belum masuk ya. Kalau Pamekang Jagat ini belum masuk.
belum masuknya karena dia tidak membuka ruas ini. Di sininya masih satu batang kalau Pamakang Jagat. Kalau Dampit apalagi, biar kita tunjukkan ya contoh-contoh bambu Pamakang Jagat yang sudah ada di tangan saya, yang sudah pernah saya potong, biar teman-teman bisa membandingkan lah istilahnya dengan bambu ini, biar jadi referensi teman-teman juga ini layaknya dimasukkan ke pakem apa ya gitu. Ini salah satu contoh pertumbuhan bambu Pamakang Jagat yang sudah saya dapatkan ya. Nih, kalau Pamakang Jagat itu identik dengan ruas dengklek. Kalaupun toh dia lurus, biasanya itu seperti SR ya, Pamakang Jagat tapi sambung rosok. Ada juga yang sejajar ya bisa. Tapi kalau ini kan berbeda banget loh proses pertumbuhan antara ruas yang ini. Kenapa saya katakan ruas dengklek? Ini ruas ini memisah ya. Nah, proses pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini Pamakang Jagat Selendang Mukti yang pertama kali saya dapatkan di area saya ya. Bambu Pamakang Jagat Selendang Mukti saya. Dan dia saat menyatunya itu di ruas ini. Ini kan ruasnya beda banget sama yang tadi ya. Terus ini juga Pamakang Jagat. Kalau ini gagal mengkang karena dia tidak berlubang ya, sama halnya seperti sebuah sambung rogo, tapi ini belakang dan depan ada alur dia mau memecah tapi nggak jadi gitu. Ini gagal mengkang. Ini dapat sekitar 5 hari yang lalu. Nah, kalau untuk di Dampit sendiri kita tunjukkan buat teman-teman biar jadi sebuah wacana lah, intinya seperti itu. Nah, ini kalau Dampit itu seperti ini, dari bawahnya sendiri ini sudah 2 ya. Ini bukan dari Bonggol, ini di tengah saya dapatkan waktu dulu. Ini sudah 15 tahun yang lalu ini bambu petung Dampitnya. Ini 2, sudah 2. Ini kan ciri khas utama dari sebuah bambu Dampit ya. Terus ini 2 masih sejajar, kalau ini sudah agak melenceng. Ini ciri khas bambu Dampit. Yang ada di bambu saya ini juga kan yang baru saya dapatkan ini kan anak abangnya, matanya itu ciri khas dari bambu Dampit. Nah, makanya saya kalau dibilang itu keder ya, kenapa keder karena gini, referensi untuk bambu yang saya dapatkan ini itu belum ada ya gitu loh. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung dalam pembolangan bambu unik lama, silahkan komen ngasih saran ke saya mau dinamakan bambu apa ini, biar kita sama-sama belajar ya gitu loh. Kalau dari segi keunikan alam yang tercipta ini saya masih cukup bingung mau menamakan apa ya, karena kombinasi yang luar biasa ya.
Tapi untuk di pembelajaran saya pribadi ini sepertinya ya, kalau di saya, maaf kalau saya salah buat teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan lebih dulu pakem bambu seperti ini ya. Kalau di saya ini mungkin pamekang bungkem masuknya, mungkin ya. Kalau pamengkang yang sempurna kan istilahnya seperti inilah ya, dia lubangnya tembus gitu. Tapi ini enggak kayak gitu, maka kita namakan dengan pamekang bungkem. Dan saya tidak menutup kemungkinan para senior-senior di bambu unik yang lain juga sudah memiliki, cuman belum ada pengkajiannya kayaknya. Tolong buat teman-teman senior atau pembolang baru yang baru mendapatkan, bisa memberikan saran ke saya ini mau dinamakan bambu seperti apa. Karena saya tidak mau istilahnya nyari pakem sendiri yang aneh lah, intinya seperti itu. Karena bagi saya ketika salah mempelajari pakem terus kita publikasikan ke teman-teman semua kan istilahnya kita memberikan ilmu yang sesat lah, bahasanya seperti itu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Lebih baik saya terlihat bodoh daripada saya ngaku pinter tapi nggak ada isinya. Oke, gitu aja ya lur. Makasih banget buat teman-teman yang sudah dengerin keluh kesah saya ya pada bambu ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mensupport saya dalam channel saya, terutama seperti itu, mendoakan juga untuk keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya dambakan dari Allah, terutama itu dalam melakukan pembolangan untuk mendapatkan hasil-hasil yang maksimal, terus juga memberikan sesuatu gambaran-gambaran bambu unik yang baru, pakem-pakem yang baru yang mungkin bisa saya dapatkan, atau mungkin para senior yang sudah banyak mendapatkan juga bisa saya dapatkan insyaallah, karena doa dari teman-teman sedulur subscriber semua yang dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Intinya seperti itu. Salam sejahtera, hormat selalu buat sedulur kabeh. Jangan lupa jaga kekompakan, tetap semangat buat sedulur kabeh.